pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini anak-anak kita akan belajar masih tema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita masih akan belajar tentang cara merawat tubuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, disilahkan. Selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita akan membaca teks bacaan terlebih dahulu. Ayo kita menyimak membaca. Anak-anak menyimak dan Bu Guru akan membacanya. Atau kalian bisa menirukan agar membaca kalian lebih lancar. Kita mulai ya. Rawatlah tubuh dengan teratur, dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali, tidak lupa menggosok gigi. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo, menggosok gigi pakai sikat dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh. Dalam teks bacaan ini anak-anak dijelaskan bagaimana cara merawat tubuh, yaitu dengan mandi, menggosok gigi, mencuci rambut ya. Dan benda-benda yang digunakan untuk merawat tubuh itu ada sampo, sabun, dan sikat gigi. Nah, kita lihat gambar ini. Di sini Edo terlihat seperti kesakitan. Kira-kira Edo kenapa ya anak-anak? Kita lihat, coba kita baca. Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen. Tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Nah, anak-anak biasanya suka ya makan permen atau makanan yang manis seperti coklat, susu. Nah, makanan-makanan yang manis ini itu kalau tidak sikat gigi pasti akan melubangi gigi ya, merusak gigi. Jadi anak-anak jangan lupa untuk menggosok gigi. Kita lihat lagi. Nah, di sini dijelaskan. Menyikat gigi berarti merawat tubuh. Menyikat gigi dilakukan 2 kali sehari. Sebaiknya setelah sarapan dan sebelum tidur. Sudahkah kamu menyikat gigi? Nah, dari pernyataan di sini, menyikat gigi itu adalah bagian dari merawat tubuh. Kita lihat ya, bagaimana cara merawat gigi? Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Nah, lagu dengan judul Gigi ini sudah pernah Ibu bahas dalam Zoom meeting pertemuan yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Kita nyanyi sama-sama ya, biar tambah bisa. Ini adalah lagu zaman saat Bu Sonta dulu masih SMP ya kalau nggak salah. Jadi ini adalah lagu-lagu yang masuk dalam iklan di TV dulunya. Yuk kita coba bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi. Dan setiap 6 bulan sekali
pergi ke dokter gigi, sehat selalu, senang rasanya. Nah, anak-anak, kita lihat dalam lagu ini terdapat cara merawat gigi. Kita lihat ya. Aku harus disikat. Siapakah aku di sini? Tentu saja gigi. Disikatnya setiap hari. Nah, itu satu cara untuk merawat gigi. Kita lihat cara yang lainnya. Sehabis makan dan sebelum tidur, yaitu sehabis makan pagi ataupun sehabis makan malam dan sebelum tidur. Nah, sikat gigi ini biasanya kan 2 kali sehari. Kalau mau sikat gigi lebih dari itu boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Terlalu sering menggosok gigi juga bisa merusak email. Apa itu email, Bu? Email adalah lapisan terluar gigi. Kalau semakin sering digosok, dia akan semakin rusak atau tipis. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara merawat atau menggosok gigi yang benar? Cara menggosok gigi yang benar itu adalah arahnya berputar ya anak-anak. Sikat giginya dibuat berputar di atas gigi, seperti itu ya. Bukan ke atas ke bawah, yang betul adalah memutar. Ingat ya anak-anak, memutar. Nah, kemudian selanjutnya cara merawat gigi yang lain adalah makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi ini seperti apa, Bu, yang bisa menyehatkan gigi dan gusi? Ada beberapa makanan yang bisa menyehatkan gigi dan gusi, yaitu pertama vitamin C. Jadi makanlah makanan yang mengandung vitamin C. Contohnya di sebagian besar buah-buahan itu mengandung vitamin C. Kemudian vitamin D ya. Vitamin D, kemudian kalsium. Nah, kalsium ini biasanya didapatkan dari susu ya, kacang-kacangan seperti itu. Nah, susu ini yang dimaksudkan adalah susu murni ya anak-anak. Kalau susu kemasan yang sering anak-anak minum, itu mungkin kandungan kalsiumnya lebih sedikit daripada susu murni. Jadi kalaupun anak-anak sering minum susu kemasan, itu kebanyakan kandungannya yang ada adalah kandungan gula. Jadi terasa manis ya. Dan itu kalau manis-manis seperti itu, jika kamu tidak rajin menggosok gigi, maka akan merusak gigi dan membuat gigi berlubang ya. Kemudian apalagi ya selain itu? Nah, ini di sini ada setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Jadi sebetulnya yang paling baik adalah setiap 6 bulan sekali kita cek ke dokter gigi ya, untuk melihat apakah gigi kamu sehat, benar-benar sehat atau tidak. Nah, anak-anak, kita lihat di sini Dayu sedang menggosok gigi. Bagaimana tahapan Dayu menggosok gigi? Apakah ini dulu, gambar ini dulu, atau gambar ini dulu, atau yang ini? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah jelas mengambil pasta gigi ya. Kemudian yang kedua ini menggosok giginya. Ingat, menggosok gigi arahnya dengan memutar, bukan ke atas ke bawah. Kemudian yang ketiga berkumur ya. Nah, ini setelah menggosok gigi dirasa sudah bersih, kemudian berkumur dengan air bersih juga. Dan yang terakhir adalah membersihkan sikat gigi yang sudah dipakai dengan air mengalir ya anak-anak, biar kuman-kumannya bisa tidak menempel lagi di dalam sikat gigi. Selanjutnya,
tadi kita sudah tahu cara merawat gigi ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana aturan merawat tubuh. Jadi kalau tadi itu cara merawat gigi, kalau aturan ini seperti kebiasaan anak-anak. Jadi aturan itu sesuatu yang harus dipatuhi, ya, wajib dipatuhi. Jadi aturan itu nantinya akan jadi kebiasaan setiap hari. Contohnya di sini, Edo sedang mandi dan mencuci rambut. Nah, ini aturan anak-anak karena selain Edo, kalian juga setiap hari mandi kan dan mencuci rambut setiap 2 hari sekali. Nah, ini dianggap sebagai aturan karena dilakukan setiap hari dan itu menjadi kebiasaan. Kemudian Lani sekarang menggosok gigi. Nah, anak-anak juga sering menggosok gigi ya setiap hari. Lalu mencuci tangan. Nah, kalau mencuci tangan ini bukan setiap hari lagi, tapi setiap saat. Kalau kita mau makan, habis berpergian, habis memegang sesuatu, harus sering cuci tangan. Lanjut, Siti memotong kuku. Ini juga wajib dilakukan. Biasanya memotong kuku itu 1 minggu sekali ya. Dilihat perkembangan kukunya, kotor atau tidak. Kalau kotor, harus segera dipotong. Dan yang terakhir, Edo mencuci kaki sebelum tidur. Nah, ini bukan hanya sebelum tidur ya anak-anak. Kalau mencuci kaki dan tangan itu habis berpergian, habis dari luar rumah, misalkan main, atau habis apalagi dari berpergian yang jauh, kemudian habis main sama teman-teman, itu harus mencuci kaki dan tangan. Nah, sudah ya anak-anak. Tadi kita belajar tentang bagaimana cara merawat gigi. Kemudian kita yang kedua belajar tentang aturan merawat tubuh. Selanjutnya kita akan belajar perbandingan atau membandingkan. Membandingkan tuh seperti ini loh anak-anak. Ada bola kecil, ada bola besar. Berarti bola 1 lebih kecil daripada bola 2. Nah, misalkan lagi ada kamu memiliki banyak mobil-mobilan, ada 10 misalkan 10 mobil-mobilan, kemudian temanmu ada memiliki 2 mobil-mobilan. Jadi punyamu pasti lebih banyak daripada punya teman. Nah, itu membandingkan ya, membandingkan. Misalkan si A rambutnya pendek, si B lebih panjang. Itu namanya membandingkan. Jadi ada 2 benda, otomatis kalau membandingkan itu ya anak-anak, kita lihat membandingkan itu ada 2. Yang pertama membandingkan banyak benda. Banyak benda itu berarti kumpulan benda. Dan yang kedua adalah membandingkan bilangan. Bilangan itu bisa jadi angka ya. Nah, membandingkan banyak benda itu memiliki ciri-ciri ya. Otomatis ada banyak benda. Jadi bendanya itu bukan cuma 1 ya. Ada 2, bisa 3, bisa 4 atau lebih banyak. Berarti banyak benda itu lebih dari 1. Kemudian terdapat gambar banyak benda. Terdapat gambar banyak benda. Jadi bisa jadi itu terdiri dari gambar ya anak-anak. Misalkan ada gambar sampo, ada gambar 5 sampo seperti itu ya. Jadi bentuknya itu gambar. Kalau selanjutnya, nah bisa jadi bilangan yang diikuti nama benda. Contohnya ada 4, angka 4 nih ya. Kelereng. Nah, belakangnya ada kata kelereng. Kelereng itu nama benda. Jadi, kalau seperti itu namanya membandingkan banyak
benda. Kemudian kalau membandingkan bilangan, itu ciri-cirinya bagaimana? Ya berarti hanya ada bilangan atau angka yang dibandingkan. Contohnya 5, angka 5 dan angka 7, tidak ada embel-embelnya di belakangnya. Itu ya. Nanti kita lihat dalam latihan soal agar anak-anak bisa lebih paham. Nah, membandingkan banyak benda itu mempunyai kata kunci perbandingan. Jadi kalau yang dibandingkan banyak benda itu menjawabnya harus menggunakan 1 lebih banyak dari, 2 lebih sedikit dari, dan yang ketiga sama banyak dengan. Lalu, jika kita membandingkan bilangan atau angka, maka mempunyai kata kunci perbandingan yaitu kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, bedanya di sini anak-anak. Kalau membandingkan banyak benda tadi lebih sedikit dari, di sini kurang dari. Ya. Kalau yang di sana tadi lebih banyak dari, di sini lebih dari. Yang di sana tadi sama banyak dengan, yang di sini sama dengan. Nah, agar lebih paham kita lihat latihan soalnya ya. Nah, di sini membandingkan banyak benda, Bu Sonta sudah memberikan kata kuncinya di pojok sebelah kanan ini ya. Ini adalah kata kuncinya. Kita lihat latihan soalnya. Nah, di sini ada kumpulan banyak benda ya anak-anak. Ada gambar 1 sampo dibandingkan dengan 4 sampo. Nah, cara membaca kalimat perbandingan itu harus dari depan. Jadi seperti ini bacanya. 1 sampo titik-titik 4 sampo. Jadi kalau gitu kita pilih jawabannya dari kata kunci ini. Dari 3 kata kunci ini. Apakah 1 sampo itu lebih banyak dari 4 sampo? Betul atau salah? 1 sampo kan sedikit ya. Kalau 4 lebih banyak, berarti 1 sampo lebih banyak dari atau lebih sedikit dari ya kira-kira? Atau sama banyak? Nah, kita lihat jawabannya. 1 sampo itu lebih sedikit dari 4 sampo. Tentu saja karena yang depan 1 sampo otomatis lebih sedikit ya, nggak mungkin 1 sampo itu lebih banyak dari 4 sampo. Ya. Kalau sama banyak dengan itu bilangannya sama. Contohnya 4 sampo titik-titik 4 sampo, itu jawabannya sama banyak. Ingat ya, di sini ada kumpulan benda yang digambar. Dan di bawahnya ada angka ya, bilangan, tapi di belakangnya ada kata bendanya. Kata benda di sini adalah sampo ya, kata benda di sini sampo. Jadi ini termasuk dalam membandingkan banyak benda. Jangan bingung ya, kalau yang membandingkan angka itu hanya angka saja, jadi tidak diikuti oleh kata benda. Kalau angka berarti tidak ada kata samponya ini ya. Kita lihat coba yang membandingkan bilangan ya. Oh, ini belum membandingkan bilangan, ini masih membandingkan banyak benda. Kita lihat samponya di sini yang depan, dari depan ada berapa ya samponya ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada 4 sampo. Kemudian yang belakang ada berapa sampo? 1. Jadi kalau dijawab dengan kata kunci tadi, lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan, kira-kira jawabannya yang tepat yang apa ya? 4 sampo lebih sedikit apa lebih banyak dari? Jawabannya 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Ingat bacanya dari depan ya, dari sebelah kiri. Jadi 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Kalau kamu bacanya dari belakang, 1 sampo lebih banyak dari 4 sampo ya jelas salah ya. Jawabannya adalah berbeda, berkebalikan. Jadi
harusnya bacanya dari depan. 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Paham ya anak-anak? Nah, kita lihat. Kalau yang tadi kita membandingkan banyak benda, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan atau angka. Di sebelah kanan Ibu juga sudah memberi kata kuncinya. Ada kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kita lihat latihannya ya. 5,7. Di sini hanya ada angka kan atau bilangan, tidak disertai dengan kata benda. Di belakangnya tidak ada kata bendanya. Jadi hanya angka atau bilangan saja. Kira-kira kalau dibaca dari sebelah kiri, 5 itu kurang dari atau lebih dari 7. 5 itu kurang dari atau lebih dari 7. Tentu saja 5 itu kurang dari 7 ya anak-anak. Kita lihat lagi. Sekarang 9,7. 9 itu kurang dari atau lebih dari 7. Kita lihat jawabannya. 9 otomatis lebih dari 7 ya. Nah, sudah paham anak-anak cara membandingkan banyak benda dan bilangan? Kita harus mengingat kata kuncinya ya. Tadi Bu Santa sudah memberikan ciri-cirinya. Jadi kalau membandingkan banyak benda itu biasanya berupa gambar. Ada angka atau bilangan tapi belakangnya ada nama benda. Kalau membandingkan bilangan itu cukup hanya angka saja. Gitu. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, sekarang tugasnya ini. Jadi nanti tugasnya ini digambar di buku halus tematik ya. Apakah harus seperti itu, Bu? Kan itu sulit. Sebisanya kamu aja gambarnya ya. Yang penting kotak gitu, terus diberi tulisan di tengahnya gitu aja, nggak perlu bagus-bagus. Boleh dibantu orang tua menggambarnya, tapi nanti kalau mengisi tetap anak-anak sendiri ya. Ya, nomor 1 itu ada banyak benda. Jadi nanti cara mengerjakannya seperti ini. Beri contoh 1 ya. Gambar 1 ini ada pasta gigi. Toothpaste itu artinya pasta gigi. Pasta giginya ada berapa? Ada 4. Jadi ditulisnya gimana? 4 saja atau 4 pasta gigi? Nah, ingat walaupun di sini kamu tulis 4 sudah betul memang jumlahnya 4, tapi karena ini ada nama bendanya maka harus diikuti oleh nama benda. Jadi ditulis 4 pasta gigi sikat gigi. Berapa sikat giginya? 2 sikat gigi. Baru lalu dijawab. Kalau membandingkan banyak benda berarti pilihan jawabannya lebih sedikit dari, lebih banyak dari, atau sama banyak dengan. Berarti 4 pasta gigi lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih banyak dari 2 sikat gigi. Nah, begitu ya cara mengerjakannya. Nanti di bawahnya ditulis berapa sikat giginya, berapa pasta giginya. Begitu juga nomor 2 dan nomor 3 ini langsung dijawab kalau nomor 3 karena sudah berupa angka. Nomor 3, 4, dan 5. Kalau nomor 3, 4, dan 5 ini kata kuncinya adalah kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, ingat tulis di buku halus tematik, kemudian difoto dan kirim ke link yang telah disediakan Sonta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.